John List tampak seperti anak, suami, dan ayah yang sempurna. Dia bekerja keras sebagai seorang akuntan untuk menghidupi keluarga besarnya. Rumah mewah di Westfield, New Jersey, tempat dia tinggal bersama ibu, istri, dan 3 anaknya memiliki 19 kamar, termasuk aula dansa dan perapian marmer. Pada awal tahun 1970-an, List dan keluarganya adalah sebuah keluarga harmonis yang membuat banyak orang kagum pada mereka. Mereka menghadiri gereja setiap hari Minggu sebagai umat beragama yang taat, dan John List bahkan mengajar sekolah minggu. Segala sesuatu tampak sempurna di permukaan. Namun, tragisnya, kenyataan tidak seindah segala hal yang mereka tunjukkan di depan publik. Sebelum menonton video lengkapnya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe channel Cerita Kakti. Nyalakan juga notifikasi agar tidak ketinggalan video baru selanjutnya. Pada tahun 1971, John List yang berusia 46 tahun kehilangan pekerjaannya di sebuah bank di New Jersey. Dia mencoba mencari pekerjaan baru tetapi tidak berhasil. John tidak bisa memberitahu keluarganya tentang kehilangan pekerjaan ini, jadi dia terus berpura-pura pergi bekerja setiap pagi. John menghabiskan hari-harinya di stasiun kereta, membaca koran, dan diam-diam mengambil uang dari rekening bank ibunya untuk membayar hipotek rumah. Dia menolak untuk menerima tunjangan kesejahteraan karena merasa itu akan memalukan dan melanggar prinsip kemandirian yang diajarkan oleh ayahnya. Merasa semakin tersudut oleh tuntutan membiayai banyak anggota keluarga, pada akhirnya John List membuat satu-satunya pilihan yang sulit dipercaya, yaitu menghabisi ibu, istri, dan anak-anaknya. Seperti yang dilaporkan oleh The New York Times pada tanggal 9 November 1971, John List menembak istrinya Helen, kemudian putrinya yang berusia 16 tahun bernama Patricia, putranya yang berusia 15 tahun bernama John, putranya yang berusia 13 tahun bernama Frederick, dan ibunya bernama Alma yang berusia 85 tahun. Setelah mengantar anak-anak ke sekolah, John List menembak Helen di dapur saat istrinya sedang minum kopi. Lalu John naik ke lantai 3 dan membunuh ibunya di tempat tidur. Dia menembak Patricia dan Frederick saat mereka pulang dari sekolah. Setelah itu, dia membuat sandwich, menutup rekening banknya, dan menghadiri pertandingan sepak bola putranya John di sekolah. John kemudian mengantar anaknya pulang dan menembaknya tepat di dada. Setelah membunuh seluruh keluarganya, John List melarikan diri demi menghindari hukuman. John List meletakkan tubuh keluarganya berjajar di aula besar rumah dan menulis surat kepada pastornya yang John pikir akan memahami tindakannya. Menurut John, dia khawatir keluarganya yang mulai dihadapkan dengan kemiskinan akan berpaling dari Tuhan. John percaya menghabisi mereka adalah satu-satunya cara untuk memastikan mereka masuk surga. Namun, John List tidak ingin menghadapi konsekuensi duniawi atas tindakannya. Untuk membingungkan polisi, John membersihkan tempat kejadian dan menggunting wajahnya dari setiap foto di rumah itu. John juga membatalkan semua pengiriman dan menghubungi sekolah anak-anaknya untuk memberitahu para guru bahwa keluarga itu akan pergi berlibur selama beberapa minggu. Tak lupa John menyalakan lampu dan radio, memutar lagu rohani pada setiap kamar-kamar kosong rumah itu. Setelah tidur di rumah besar tempat keluarganya terbujur kaku, John keluar dari rumah keesokan paginya dan tidak terlihat lagi selama hampir 18 tahun. Sebulan berlalu dan pada akhirnya tetangga penasaran dengan lampu yang terus menyala namun jendela tampak kosong. Para tetangga mulai curiga ada yang salah di dalam rumah John List. Ketika pihak berwenang memasuki rumah itu pada 7 Desember 1971, mereka mendengar musik organ yang diputar melalui sistem intercom. Mereka juga menemukan surat 5 halaman dari John List yang menjelaskan bahwa tubuh berlumuran darah di lantai aula adalah keluarganya yang dibunuh karena belas kasihan. Dia merasa telah menyelamatkan jiwa orang-orang yang dia cintai. FBI menemukan mobil John diparkir di Bandara Internasional John F. Kennedy di New York City, tetapi tidak ada jejak. Jejak itu seakan menghilang tak berbekas. Meskipun kasus pembunuhan keluarga List sudah lama berlalu, seorang jaksa New Jersey tidak menyerah untuk mencari keadilan. Pada tahun 1989,
Mereka mendapatkan sebuah ide untuk mencari petunjuk. Mereka menghubungi Michael Linder, produser eksekutif program televisi America's Most Wanted, dan memberitahu tentang kasus ini. Michael Linder tertarik, tetapi ingin memastikan dia memiliki gambar terbaru John List untuk ditayangkan, karena sudah bertahun-tahun berlalu sejak pembunuhan itu. Frank Bender adalah seorang seniman forensik yang ahli, dan dia setuju untuk membuat patung wajah John List seperti yang dibayangkan saat ini. Bender memberi gambaran fisik John dengan hidung lancip besar, alis tebal, dan berkacamata. Para psikolog menduga John List akan memakai kacamata yang sama seperti yang dikenakannya saat masih muda untuk mengingatkan diri pada masa-masa suksesnya. Hasilnya adalah penggambaran John List sangat akurat. Ketika America's Most Wanted menayangkan kisah pembunuhan itu pada 21 Mei 1989, sebanyak 22 juta penonton melihat patung karya Frank Bender. Banyak petunjuk mulai berdatangan akibat perhatian publik yang begitu luas. Salah satu petunjuk datang dari seorang wanita di Richmond, Virginia, yang merasa tetangganya, Robert Clark, sangat mirip dengan patung tersebut. Pemberi petunjuk mengatakan tetangganya juga seorang akuntan dan rajin pergi ke gereja. Selanjutnya, pihak berwenang pergi ke rumah Robert Clark dan berbicara dengan istrinya, yang ditemui Robert Clark di sebuah acara sosial gereja pada tahun 1977 dan menikah pada tahun 1985. Cerita pengakuan dari sang istri mengakhiri misteri yang sudah berlangsung selama 18 tahun. Ternyata, John List telah mengubah identitasnya dan pindah ke Colorado dengan nama samaran Robert Clark. Nama samaran itu berhasil, dan dia tetap menggunakannya ketika pindah ke Richmond. Polisi di Virginia menangkap John List pada 1 Juni 1989, hanya 10 hari setelah America's Most Wanted menayangkan kasusnya. Pada persidangan tahun 1990, pengacaranya berargumen bahwa John menderita PTSD akibat pengabdiannya di Perang Dunia II. Psikolog ahli percaya bahwa John List mengalami krisis identitas, tetapi seperti yang ditunjukkan oleh jaksa, hal itu bukan alasan untuk membunuh 5 orang yang tidak bersalah. Juri menyatakan John List bersalah, dan hakim menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup di penjara New Jersey. Dalam wawancara dengan Connie Chung dari ABC pada tahun 2002, John List mengatakan bahwa dia tidak bunuh diri setelah membunuh keluarganya karena merasa itu akan menghalanginya masuk surga. Semua yang John List inginkan adalah bersatu kembali dengan istri, ibu, dan anak-anaknya di akhirat, di mana dia percaya tidak akan ada rasa sakit atau penderitaan. John List meninggal di penjara pada tahun 2008 pada usia 82 tahun. Sementara rumah besar di New Jersey tempat keluarga John List meninggal telah dibakar beberapa bulan setelah pembunuhan. Pihak berwenang tidak pernah menemukan penyebab kebakaran itu, dan sebuah rumah baru dibangun di atas properti rumah itu beberapa tahun kemudian. Namun, ingatan tentang pembunuhan itu masih menghantui penduduk Westfield. Anak-anak dikabarkan tidak mau berjalan melewati rumah itu, bahkan hingga hari ini.